Halo, perkenalkan nama saya Henry Kiswanto Mendrova. Saya berasal dari Kabupaten Nias. Saya lahir di Nias tanggal 24 Mei tahun 1990. Saat ini saya tinggal di Jayapura dan bekerja sebagai dosen asisten ahli di program studi keperawatan Universitas Cendrawasih. Saya berlatar belakang pendidikan sebagai seorang perawat. Saya menyelesaikan program studi magister saya di Fakultas Keperawatan, program studi magister keperawatan Universitas Sumatera Utara. Program studi keperawatan Universitas Cendrawasih adalah salah satu institusi pendidikan tinggi keperawatan jenjang sarjana yang pertama di wilayah Papua. Didirikan berdasarkan surat keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia pada tanggal 12 Februari 2008 dan diteruskan dengan surat keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional pada tanggal 28 November 2008, yaitu tentang izin penyelenggaraan program studi ilmu keperawatan pada Universitas Cendrawasih di Jayapura. Adapun visi misi program studi keperawatan. Program studi keperawatan pada tahun 2026 menjadi pusat unggulan di wilayah Papua bagi penyelenggaraan program keperawatan yang berbasis keperawatan tropis, berakhlak, dan berbudaya, serta mampu bersaing di pasar nasional maupun internasional. Jenis pelayanan dan standar capaian pelayanan. Seorang dosen harus mampu melaksanakan Tridharma perguruan tinggi melalui pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Sebagai dosen, dalam hal melaksanakan ini memiliki beban maksimal 16 SKS dan sekurang-kurangnya adalah 3 SKS. Dalam melaksanakan pendidikan, kami ditugaskan untuk memberikan bimbingan kepada mahasiswa yang sedang sidang skripsi maupun dalam hal melaksanakan pengujian sidang skripsi. Kemudian saya juga ditugaskan untuk membimbing mahasiswa dalam hal praktek lab di ruang laboratorium keperawatan. Kemudian saya juga ditugaskan untuk mengawas mahasiswa yang sedang ujian, mengajar beberapa mata kuliah yang sesuai dengan kompetensi bidang saya, yaitu manajemen keperawatan. Kemudian saya juga ditugaskan dalam hal penelitian, yaitu melaksanakan penelitian minimal 1 kali dalam 1 semester. Kemudian dalam hal pengabdian masyarakat, yaitu melaksanakan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat-masyarakat yang memiliki pengetahuan dan sikap dan keterampilan yang kurang tentang pengelolaan kesehatan. Program studi keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Cendrawasih, tepatnya saya bekerja sebagai dosen baru. Saya mulai bekerja pada tanggal 28 April 2002. Ketika saya pertama masuk, saya mengamati beberapa hal, mulai dari sarana dan prasarana kampus seperti ruang kelas, ruang perpustakaan, ruang lab keperawatan, ruang dosen, dan lain-lain. Juga saya mengamati suasana akademik kampus, sumber daya manusia, pelaksanaan kegiatan Tridharma perguruan tinggi, mulai dari pelaksanaan pendidikan, penelitian, sampai kepada pengabdian kepada masyarakat. Berdasarkan observasi wawancara, baik terhadap dosen maupun mahasiswa, saya menyimpulkan ada beberapa hal yang bisa menjadi penghambat kedudukan dan peran saya sebagai ASN
Berikut saya akan simpulkan. Pertama adalah kurikulum, motivasi mahasiswa, open journal system, keempat etika mahasiswa, prasarana, keenam pembentukan organisasi profesi, ketujuh adalah jenjang karir dosen. Kurikulum masih menggunakan kurikulum yang lama. Kurikulum dari Asosiasi Institusi Pendidikan Nars Indonesia tahun 2020 masih belum diterapkan. Merencanakan lokakarya kurikulum dan aktif untuk rapat. Untuk pembahasan secara internal dan secara terjadwal adalah solusi permasalahan. Motivasi mahasiswa. Mahasiswa mengalami keterlambatan penyelesaian studi. Banyak mahasiswa yang tidak termotivasi untuk segera menyelesaikan studi disebabkan oleh masalah ekonomi, keluarga, dan sistem informasi. Solusi permasalahan adalah mengaktifkan kembali proses bimbingan oleh dosen pembimbing akademik. Open Journal System. Hasil penelitian dosen dan mahasiswa banyak tidak dipublikasikan di jurnal nasional maupun internasional. Tidak adanya wadah untuk publikasi internal, kemudian publikasi dosen dan mahasiswa sangat rendah. Membangun Open Journal System di PSIK adalah solusi permasalahan. Etika menghubungi dosen. Mahasiswa tidak tahu kapan waktu yang tepat untuk menghubungi dosen. Tidak adanya SOP ataupun etiket cara menghubungi dosen baik dan benar. Membuat etiket cara menghubungi dosen adalah solusi permasalahan. Sarana dan prasarana. Banyak sarana dan prasarana tidak memadai. Ruang laboratorium perlu dibenahi, mulai dari luas bangunan, alat dan bahan, serta SOP dan modul praktikum. Pembentukan organisasi profesi. Dosen jadi narasumber sangat sedikit. Mahasiswa mengurus STR di kampus lain. Pembentukan DPK, PPNI, PSIK Uncen adalah solusi permasalahan. Jenjang karir dosen. Belum adanya evaluasi jenjang karir dosen setiap 2 tahun. Jabatan fungsional dosen masih belum memuaskan. Pelaksanaan evaluasi jenjang karir dosen sangat penting untuk menyelesaikan permasalahan. Demikianlah video environmental scanning dalam mewujudkan smart governance dari Hendrik Iswanto Mendrova. Mohon maaf jika dalam video ini ada hal-hal yang menyinggung perasaan semuanya. Terima kasih.